Nama saya Naura Syifa Kamilia dari kelas 79. Pinocchio. Dahulu kala, di sebuah kota yang kecil, hidup seorang pembuat mainan kayu bernama Geppetto. Geppetto sangat ingin memiliki anak. Pada suatu hari, Geppetto menemukan kayu yang tepat untuk membuat boneka kayu. Lalu Geppetto membawa kayu itu pulang ke rumahnya dan langsung memahatnya. Geppetto bekerja keras. Pertama-tama kepala boneka terbentuk dan diikuti oleh tangan dan kaki. Akhirnya Geppetto menyelesaikan membuat boneka kayu itu. Pada malam hari, Geppetto tertidur lelah karena bekerja sepanjang hari. Tiba-tiba muncullah peri biru. Lalu peri biru itu mengayunkan tongkatnya dan boneka kayu itu bergerak dengan sendirinya. Keesokan harinya Geppetto terkejut saat melihat boneka kayu yang menari gembira seperti anak kecil. Dan Geppetto itu memberi boneka itu nama Pinocchio. Sampai saatnya Pinocchio untuk bersekolah. Tetapi Geppetto tidak punya cukup uang untuk membeli peralatan sekolah. Bahkan Geppetto menjual mantelnya untuk membeli keperluan sekolah Pinocchio. Lalu Pinocchio berjalan dengan hati yang gembira menuju toko peralatan sekolah. Saat mau menuju perjalanan, Pinocchio melihat tenda sirkus yang dipenuhi oleh orang-orang. Karena penasaran, Pinocchio ingin masuk ke tenda itu. Tiba-tiba, Pinocchio dihentikan oleh seorang badut karena tidak memiliki tiket. Dan akhirnya Pinocchio mengambil uang di sakunya yang diberikan Geppetto. Saat menonton, ada seorang pria yang menginginkan boneka hidup seperti Pinocchio. Selesai menonton, Pinocchio ditangkap dan dikurung oleh pria itu. Karena kasihan, peri itu membebaskan Pinocchio. Lalu peri itu bertanya kepada Pinocchio, "Apa yang terjadi?" tanya peri. Pinocchio itu berbohong saat menjawab pertanyaan dari peri. Dan tiba-tiba hidungnya memanjang, sampai kepalanya tidak bisa menahannya. Lalu Pinocchio berkata jujur kepada peri. Karena dia jujur, hidungnya kembali normal. Sejak itu Pinocchio menyesal atas perbuatannya. Dan akhirnya Pinocchio menjadi anak yang pintar dan mematuhi nasihat dari Geppetto. Amanat dalam cerita tersebut adalah mengajarkan kita untuk tidak berbohong dan mematuhi perintah atau amanat yang diberikan kepada kita. Cerita ini saya ambil dari YouTube.